Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru pada Perkara Sukma, yaitu Diary Kemala. Ya, kita kembali lagi di konten terbaru pada Perkara Sukma. Kita akan membahas seperti episode sebelumnya, kita akan membahas sebuah tema yang ada di sekitar kita ya Mas ya, tapi berbau mistis. Dan yang Ngomong-ngomong, sudah kena kita angkat juga oh di ya, Kemala. pernah di Kemala juga. Jadi kalian bisa yang baca di Kemala, kalian balik ke sini bisa memperjelas tentang pengetahuan kalian lah. Meskipun nggak tahu guna apa enggak untuk masa depan ya. Jadi paling nggak kalian tahu lah biar tidurnya nyenyak. Nah kalau Dan kemarin, ini siapa aja Ber sekarang yang ada di layar? sekarang berbeda dengan episode minggu lalu. Sekarang ada saya Pierre Rangga, ada Dedi, Mas Weta dan Mas Damar. Iya. Apa bedanya Ber? Kalau yang kemarin kan dari Mas Damar dulu, baru ke sampai. Oh iya Sekarang dari urutannya. saya dulu ke atas. Urutannya diganti. Nah mungkin ini ya, mungkin ngasih tahu juga ya ke teman-teman yang lagi nonton bahwa ini semuanya kreator Kemala. Jadi banyak yang nanya kan, banyak yang menduga ini autornya pasti orang yang bisa ini Lihat, Indigo karena realis banget ya, yang realis bukan autornya tapi narasumbernya. Jadi yang ada di sana narasumbernya. ini. Jadi kalau kalian para pembaca Kemala penasaran dari mana info yang didapat oleh autor sehingga ceritanya realis, nah ini dari Mas Damar. Aku ngerinya ya, orang-orang yang tahu gini terus ngechat Mas Damar gitu, nge-DM. Mas Damar, rumah saya ada di setan. Nggak masalah. Tapi yang ngechat ada 1335,5 Mas. Jadi kayak repot, lebih capek. Yang 0,5 apa tuh? Nggak tahu. Yang 0,5 apa tuh? Setengah. Jempolnya doang ya. Tapi kuotanya keburu habis. Ya, jadi kita minggu lalu kan udah bahas, ada sempat lah keceplosan ngomongin soal tumbal proyek, ya kan? Yang berhubungan juga sebenarnya ada nih soal pertumbalan di episode Kemala yang 2 part. Aku lupa episode berapa tapi ada 2 part. Judulnya ini tersulam di salang iblis. Ya, tersulam di sarang Heo itu tadi. Jadi itu tersulam di sarang. Kalau yang ingat itu yang kejadiannya ada cakra ngekos. Nah, itu di situ. Ya. Di situ. Nah, membahas tentang tumbal. Tapi kalau yang di sekitar kita ya, kebetulan kalau aku kan waktu SMA sering denger tuh mengenai tumbal proyek, kan aku di Jakarta dulu, jadi kayak sering wah kan aku naik Jakarta, jadi kayak sering dengar which is sering dengar soal enggak, kamu bukan di Jakarta Selatan. aku Jakarta Selatan Mas, di Kemang aku. Ragunan? Selatan dong. Oh iya, Rumahnya di daerah Ragunan, bukan di kebun binatang Ragunan. ya. Bukan kebun binatang Ragunan ya, di daerah Ragunan. Aku udah capek benerin itu dari SMP. Aku di daerah Ragunan, SMA-nya di Kemang, tapi Kemang Timur. Yang anak Wicis ya? Anak Wicis sama anak Ricis Factory. Nah, jadi suka denger tuh mengenai tumbal proyek, kan waktu itu di daerah selatan ada gedung mall yang baru dibangun. Aku nggak mau sebutin mallnya apa, Pejaten Village ya. Jadi kayak sensornya Mas, disensor Mas. Terus itu ada retak gitu, temboknya baru jadi. Jadi ada gempa dikit terus retak. Pokoknya udah nggak jelas lah, bangunan baru kok udah retak, itu baru gempa dikit doang. Kayak gitu-gitu. Terus ada yang bilang katanya itu nggak ada tumbal proyeknya tuh gitu. Apakah benar mengenai tumbal proyek Mas? Maksudku gitu. Nah, kalau benar enggaknya benar. Ada tuh ada tumbal proyek namanya. Penjelasannya gimana? Ada lah, kita nyebutnya tumbal proyek kita aja biar gampang ya. Ya. Tumpro. Ada. Gak usah disingkat. Tumpro ya, itu tumpro. Ada tumbal proyek. Tumbal proyek itu ada karena untuk yang sering sih ya, yang sering biar mungkin bangunannya itu awet atau mungkin untuk ngasih pertukaran sama mereka yang udah ada di situ, udah ada dari dulu gitu. Itu tuh bermacam-macam sih sebenarnya tujuannya, tapi yang jelas biasanya itu untuk biar awet atau apa. Kalau berarti itu kayak uang preman dong, uang preman apa tuh? Bayar satpam gitu. Iya sih. Ya kan? hampir kayak gitu. Tapi dilunasi di awal. Iya, tapi bentuknya apa Mas? Umumnya si
uang ini tadi tumbal proyek ini? Orang lah. Umum Pasti orang ya. iya, Nggak bisa, kebanyakan sih orang ya. nggak bisa kebanyakan action orang figure gitu, hot toys gitu ditambahin apa. Tumbal itu ada berbagai macam, Mas. Ada yang benda hidup ataupun benda tidak hidup. Oh bisa. Contoh yang Ada tidak hidup deh, berbagai yang macam. tidak hidup. Kalau hidup kita tadi Contoh yang udah. enggak hidup itu bisa jadi mas-masan, bisa Mas. Oh, mas-masan. Terus Kakak mustika. Waduh, mustika. apa itu? Stiker. Mustika itu kayak Batu-batu. apa ya? Batu-batu Mungkin mulia. batu-batu Oh. ya kayak batu akik gitu, cuman mungkin nilainya tinggi gitu. Batu ginjal. Itu kalau yang benda mati. Itu yang tinggi nilainya buat ngeluarinnya, Per. Iya benar. Oh, alah. Sorry, Dam. Kalau itu memang misalnya ya, kan yang paling fenomenal tuh sebenarnya yang paling terkenal tuh jembatan Cirahong kan. Kan itu Nggak disensor Mas, nggak apa-apa. Sebutin. ya enggak kan pernah dibahas di Kisah Tanah Jawa. Oh, kalau Pejaten Village lagi Rame banget. Itu udah umum. Maksudnya itu rahasia umum lah. Maksudnya itu udah kayaknya ya umum lah. Jadi banyak yang tahu kalau di situ jadi di tumbalnya ya orang hidup gitu supaya jembatan itu awet lah. Emangnya berarti makhluk sana bisa dong merusak struktur bangunan kalau tidak dituruti. Sebenarnya gini, bukan merusak strukturnya ya, cuman kayak gini. Ketika itu tuh mungkin mereka lebih ke menjaga bentuknya biar kayak gitu terus gitu ya. Jadi Nah, kalau kayak memperlama lifetime sesuatu mungkin gitu ya, dengan energinya dia memperlama sesuatu gitu. Jadi bukan dia merusak tapi untuk memperlama. Lah, kalau itu kan jadinya fenomenalnya cuma di sini doang ya. Aku nggak tahu apakah di luar negeri begitu apa enggak. Soalnya kalau di Asia masih iya. Oh, Ingat nggak yang ada lah Junji itu kalau nggak salah malah jadi ada sosok yang muncul di dinding. Junji Tembok manusia itu, tembok manusia. Yang tembok manusia. Jadi Kolosal Titan. Iya, itu kan ngambil referensinya itu. Shingeki no Kyojin. Ternyata temboknya isinya Titan. Iya, kan bisa jadi itu bentuk ini yang manifestasi yang sama gitu loh. Iya. Berarti kan ya oke lah itu memang ternyata itu fenomena yang lazim di Asia. Kalau memang itu begitu, berarti kan ya kita ngomongin seluruh dunia ya. Misalnya di Manhattan deh. Waduh. Apa ya sama kan nggak mungkin kan ya nggak mungkin dong, itu kan gedung berpencakar langit itu atau Burj Al Khalifa lah. Itu kan nggak tahu gimana apakah selalu seperti itu atau tidak. Dan seperti apa yang disyarati yang seperti itu? Nah gini, sebenarnya nggak harus selalu seperti itu. Cuman gini, bangunnya di mana dulu gitu kan? Bangunnya di mana dulu? Ada mungkin dia kebetulan bangunnya, aku bilang di tanah yang bau rekso gitu kan. Yang bau rekso dalam artian gini, yang bau rekso itu kayak gini Mas. Yang dulunya jadi itu tempat misal kayak rawa-rawa mungkin gini ya, rawa-rawa lah itu kan ada penghuninya tuh. Penghuninya lah itu dia membangun di situ otomatis rawa-rawanya kan tergusur gitu kan lah, tergusur digantikan dengan itu gitu kan. Jadi kita tuh ya manusia gitu ya, manusia yang tahu tentang hal itu, dia memberikan kayak ini tak tuku ae gitu, tak beli aja gitu kan, tak beli aja, ini belinya pakai tumbal manusia itu tadi. Yang minta manusia spesifik mereka. Nah kalau gini gimana? Ada syarat prasyaratnya nggak manusianya? Misal yang tampan, berwajah menarik, pengalaman 1 tahun gitu. Ya kayaknya bisa Photoshop, ada Premiere, Microsoft dan Excel. Ngapain di sana? Jadi tergantung yang minta Mas. Oh, tergantung tetap yang minta. Soalnya kan ada ini ada yang harus pengantin baru, ada. Oh, kasihan dong. Ya. Ada yang jadi ada satu cerita yang di kapan-kapan nih buat new gerbang horor juga deh. Soalnya itu yang cerita teman saya. Jadi itu sebelum ada jembatan itu, tadinya itu orang muter jauh. Nah tiba-tiba pas mau bangun jembatan itu kan harus numbalin sepasang suami istri muda gitu loh.
masih nikah lah, baru nikah gitu. Jadi diajak dulu kayak piknik, terus sama si kepala proyeknya sendiri nyamar jadi tukang perahu, terus tenggelamin di situ. Si tukang proyeknya nggak apa-apa, tapi suami istri itu diambil dibawa bawah sungai. Aku ada cerita juga Mas, jadi ada cewek, dia ini depresi karena keluarganya kan mati. Terus diajak sama temennya ke sebuah desa, terus diajak nari-nari, ternyata teman-temannya itu ditumbalin di situ Mas. Terus Kakaknya di desa penari. Met Somar. 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 Nah, mungkin aku mau nanya di tempat gimana. Pertanyaanku kan tentang kalau kan tadi tumbal yang di cash di depan, ngerti nggak? Jadi kayak ditumbalin dulu, habis itu dibangun itu di awal. Nah, ya. Kan ada yang tadi Dedi mungkin mau cerita yang pabrik itu ada yang setiap siklus tertentu itu menelan korban. Nah, apa itu sebutannya tumbal juga? Iya benar. Mungkin kalau misal kejadiannya nggak lazim itu bisa termasuk tumbal juga. Berarti dia cuman kayak gini. Dong. Biasanya gini Mas, kalau yang terus-terusan, yang nggak bayar di awal atau dicicil gitu ya. Nah itu tuh jadi selama ini misal bangunannya udah jadi nih gitu kan, bangunannya udah jadi, tapi ininya yang bukan kulit kepala proyeknya itu dia tahu tentang hal itu dan dia minta nih, nanti sampai seterusnya gitu kan bayarnya gitu Mas, nggak cuma di awal doang gitu. Jadi tergantung persyaratannya ya pas lagi di depannya. Iya. Tapi ada di daerah Kemang ya, ada suatu gedung yang kayak gitu Mas. Jadi suatu ketika ada yang matinya itu nggak wajar, kayak lompat dari gedung atau mati kesetrum apa, ada gitu di salah satu gedung Kemang. Nah itu beneran apa film? Ini beneran. Itu katanya desas-desusnya karena itu nggak ada tumbalnya waktu di awal-awal. Itu apakah si setannya sendiri yang inisiatif, gue bunuh dah satu-satu tumbal gue gitu, apa memang perjanjiannya ya udah lu nyari tumbal lu dengan matinya nggak wajar kayak gitu atau gimana sih? Pas aku nggak ngerti apa sih aku kayak gitu. Perjanjian. Jadi tuh kadang gini, ada yang kepala proyeknya mungkin melarikan diri. Dia nggak bayar full tumbalnya itu. Cabut ya. Harusnya misal 50 orang nih, 50 orang. Lah dia belum 50. Ya, waduk sempor Mas. Waduk sempor itu yang di itu berapa ratus. Oh iya ya. Ratus ya. Berarti pabrik proyek yang ngeluarin lumpur tuh jangan-jangan sedesa. Dan masih minta nambah. Kan dulu itu kerajaan Jenggala. Iya, bener. Waduk sempor itu di dekat rumahku ya, yang di Kebumen sana. Itu tuh dekat sama rumah Mas. Berapa ratus? Lah, itu dekat rumahku sih yang jelas. Kamu cuma katanya atau tahu? Oh, aku cerita-ceritanya. Enggak, di kamar. Oh, Mas Damar. Yang di sempor. Yang di sempor. Aku malu, aku turun aja. Tahu karena aku pernah berkomunikasi langsung dengan yang di situ. Kalau di tempatku itu pabrik gula. Simple Man dong. Pabrik gula. Iya, kayak yang dia cerita Simple Man itu. Itu kayaknya awalnya ada yang korban manusia. Cuma seterusnya dia minta kepala kerbau sama itu bisa iring-iringan nganten. Ngapain iring-iringan nganten lewat situ? Ngantennya enggak selalu harus itu. Enggak beneran nikah gitu. Harus cowok sama cewek. Enggak nikah apa ya, pokoknya ada iring-iringan gitu pokoknya. Pokoknya rame-rame lah, ada rame-rame pesta-pesta. Bukannya kalau kayak gitu nggak usah dituruti ya? Itu kan jadi kayak ini nggak sih? Ngerti nggak sih kayak ya diri. Tapi sekarang gini Mas. Tapi ada saat dia nggak diturutin terus terjadi something gitu kan? Iya, per hari ada aja yang ini yang meninggal. Nah gimana Dam? Jadi gini, misal kan bangunan itu nggak cuman gedung, nggak cuman mall, nggak cuman perumahan, nggak cuman apartemen, nggak cuman gitu ya, tapi kan jalan itu kan juga bangunan. Nah itu. Nah ketika misal gini, jalannya nih tadinya tuh hutan-hutan gitu kan, itu aku main di daerah Pemalang sana, ininya tuh hutan-hutan.
Taruh di aku videonya berhenti. Terus. Taruh. Oke, lanjut. Nah, itu jadi itu kan maksudnya kita nggak kepengen nurutin gitu loh Mas. Ya, Kita nggak syirik kepengen lah. nurutin kan yang jelas nggak rutin kan. Tapi eh, jalannya lewat situ gitu kan. Itu dan yang dilewatin itu memang jalan itu. Oke. Gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Akhirnya diambillah tiap berapa tahun sekali diambil, tiap berapa tahun sekali diambil. Itu bisa di ini nggak? Biasanya Bisa diputus Bisa nggak rantainya? bisa aja, Oh bisa berarti. bisa. Oke. Bisa, tapi sesuatu mereka yang udah makan tumbal biasanya terlalu overpower buat diputus, apalagi tumbalnya manusia. Tapi gini, maksudku Mas, kan bangunan banyak kayak kata sampean ya. Ini yang diperhatikan untuk jadi indikasi ini ada tumbal atau enggak itu seberapa besar bangunannya kah, atau seberapa lahannya, atau siapa yang ada di situ gitu maksudku. Ya biasanya kalau aku dengerinnya itu dari tanahnya Mas. Apa tuh misalnya? Tadi itu tanah yang baru, ya tanah gini misal tadi kan rawa kan ada penghuninya gitu kan, atau hutan gitu, terus jadi kalau bekas dibelah rawa jadi jalan. Jadi kalau misalnya aku gitu loh, bangun Mas. rumah Jadi di bekas suatu tanah, tanahnya bukan tuh berarti apa? rumah itu setiap rumah harus ada tumbal proyeknya kan? Enggak kan? Oh enggak. Kalau gitu aku mau nanya Dam, itu kan di Kemala si Cakra itu ceritanya bisa mendeteksi itu rumah itu di kamar pojoknya itu minta tumbal terus-terusan gitu. Kalau di cerita Kemala itu. Fenomena itu memungkinkan nggak buat anak indigo? Misalnya anak indigo yang OP juga nih. Mungkin. Oh mungkin. Aku Ya? soalnya sering lihat kayak gitu loh. Contohnya misal gini, di suatu jalan ya itu ini yang di Pemalang itu tuh di situ aku merasakan energi yang tidak normal, maksudnya mungkin energi demit ya kayak gitulah rasanya gitu kan. Ini pas kamu Jadi liwat itu nggak normal pas aku lewat. Nah ya itu nggak normal, dan di situ ada salah satu wujud yang di situ kayak dia itu sebenarnya nggak bikin kita nggak konsentrasi gitu loh Mas. Kemampuannya dia misal di jalan misal di suatu jalan tuh kayak gitu bikin kita nggak konsentrasi sehingga harusnya kita belok, kita lurus belandang nyemplung jurang gitu. Itu khusus anak indigo doang yang bisa kayak gitu atau orang awam pun bisa ikut kecele? Orang awam bisa ikut itu. Oh, jadi korban ya? Kayak hantu budek gitu. Yang di kereta. Yang di kereta itu loh yang nutup orang nyebrang. Gitu. Aku pernah tuh lagi naik kereta, aku lupa kereta apa, terus keretanya tiba-tiba berhenti, ternyata nabrak orang. Beneran sumpah, terus aku ngintip dari jendela, masinisnya lagi pegang kepala gitu. Serius ini? Sumpah demi Allah, waktu kecil aku lihat. Terus kata mbak atunya apa pramugari ya sebetulnya bilangnya, kok bunuh diri saya padahal sego pecel saya enak, dia ngomong gitu. Bunuh diri dia. Oh oke. Kayak gitu itu, aduh ngapain ya maksudku. Nah kalau yang non orang Dam, yang ayam gitu kan suka ada tuh yang kayak gitu juga. Jadi kayak ini mintanya ayam, nggak harus ayam cemani, pokoknya yang hitam gitu. Ya ada tuh pokoknya. Ayam Afrika. Bukan. Jangan. Jadi jangan rasis saudara-saudara, jangan rasis. Abang putih jenang ini ya Indian sama jenang apa white man. Nah kalau hewan gimana Dam? Sama aja. Kalau hewan itu ya hampir sama sih, cuman kelasnya mungkin lebih di bawahnya itu. Gitu. Enggak, maksudku kan kalau hewan gini, misalnya yang kalau orang nanti berikutnya kan minta orang lagi gitu. Kalau yang ditumbalin hewan ntar ayamnya mati berikutnya apa gimana? Iya, terus minta bumbunya Mas. Ada cocolannya. Enggak sih. Mereka biasanya kalau misal udah ditumbalin gitu ya, kita udah biasa numbalin nih, terus kita nggak ngasih suatu saat gitu, kita nggak ngasih gitu. Yang diambil lebih tinggi dari itu, misal ayam yang diambil nanti orang gitu. Itu kalau hewan dan benda mati kan mereka tidak mengerti tentang keadaan itu. Mungkin ayam mengerti ya, tapi aku nggak tahu. Kalau manusia itu maksudnya, apakah berarti dia harus manusia yang tidak tahu kalau dia mau ditumbalin kan?
Iya, Nggak mungkin manusia yang, lu mau ditumbalin nggak? Mau dong, gitu kan nggak mungkin toh. nggak mungkin. Maksudnya soalnya kalau aku waktu SMA dengarnya tuh, jadi misalnya si tukangnya itu ada 10 misalnya. Nah, itu 9 tuh udah bikin grup WA sendiri tuh di luar yang 10 ini. Jadi kita nungguin yang orang ini gitu. Bukan ini yang grup WA, aku bercanda. Maksudku kayak dari salah satu tukang itu Nggak random mas, yang Random. ditumbalin. Oh enggak ya? Random. random. Oh, Tergantung mintanya dia dan biasanya yang tahu Berarti tuh kan cuman kepala pembunuh dong, proyeknya Mas. aja. itu harus kena pasal loh itu. Ya bukan orangnya, Ber, yang Ber. Enggak, maksudku yang itu yang mau ditumbalin gitu loh. Kayak sampai Ya, tadi dia dibawa pembunuhan ke perahu, berencananya iya kan, itu dibawa loh ke perahu tadi. terus diceburin, ditenggelam. Oh iya emang makanya. Tapi kan dong, berarti. tidak bisa di sok bukti bahan Ya buktinya itu nggak makanya ada. ada RUU yang kemarin yang tentang ilmu hitam ya. Oh ya, Ya RUU doang terus diprotes kan, katanya nggak guna. Pembunuhan berencana dengan ilmu hitam. melibatkan bangsa jin. Berarti bahaya dong, maksudku kan kayak misal Dedi, jangan ngambil contoh aku ya, aku deg-degan. Kalau misal Dedi lagi jalan terus tiba-tiba diajak sama bapak proyek gitu, kesini deh mau lihat teci nggak gitu, terus tiba-tiba di tembok gitu, maksudku. Peci. Iya gitu, nggak ada yang tahu siapa yang bakal jadi Kasihan tumbal tuh, dong nggak ada yang berarti. tahu. Berarti nggak selalu. Jadi misalnya ya, Damar harus numbalin Dedi, tapi kalau yang sana nggak menghendaki Dedi ya tetap bisa jadi tetap hidup. Iya tapi Jadi dikurung di iya. tembok, Apa nih? dur buka. Buruk rupa lu balikin lagi. Mana gitu. tecinya? Kan berarti Mana tecinya? karena dia nggak mau, berarti kan ada dendam di dirinya kan, mungkin ya kalau dia masih sadar ketika di apa-apain. Apakah rasa dendam itu kan hidup terjebak. sampai rumah itu atau bangunan itu terbangun dan ada gitu, dan jadi penghuni di situ yang kayak kita Jadi obrolin kan- di episode minggu lalu. Gini, mereka itu yang ditumbalkan itu nanti sukmanya yang diminta kan. Mhm. Nah sukmanya yang diminta, jadi ya dendamnya pasti ada, dendamnya pasti selalu ada. Cuman kan dia waktu dendam itu dia udah jadi budaknya si mereka itu yang makanya minta bener, tumbal nggak bisa itu. ngapa-ngapain jadinya ya, Nggak karena apa-apain jadi kalau yang di budaknya. kepala kan Iya. dijahit di tembok lah ibaratnya. Iya. Gitu. Wah kasihan dong ya. Berarti mayatnya sih ketemu Dam ya, maksudnya kayak yang tadi tenggelam di laut. Di sungai Iya. ya, mayatnya sih ketemu, cuman kan jiwanya yang udah keambil itu Kalau kayak. misalnya yang tanpa Iya. sengaja, ternyata yang random banget ini ternyata yang dijadiin tumbal orang indigo superpower gitu maksudku. Apakah dia bisa melawan gitu maksudku sukmanya? Kayaknya nggak mungkin deh sebelum Ya keambil gitu udah kayak si ngelakuin duluan. Cakra kan, dia sengaja masuk ke dalam kamar itu tapi dia punya Iya. superpower gitu maksudku. Makanya Aku tetap- pernah sengaja kok mas. Tuh. Aku juga pernah sengaja. Ini Cakra Gimana, memang, gimana? Mas Damar itu Cakra. Cakra Damarudin gitu namanya dia. Cakra Damarudin. Udinnya dari mana? Gak tahu. Aduh, aku pernah dengan Pengalamannya gimana? sengaja masuk ke itu. contohnya apa? Waktu itu ngapain? Waktu itu jadi di suatu universitas. Mas sampai Di nggak mau suatu pindah kampus mas? universitas. Maksudku. Bukan yang punya Damar ini. Mas. Oke. Ini bukan punyaku. Oh, oke. Di suatu universitas gitu katanya. Di situ kok sering gitu kan. Mungkin mahasiswa yang putus asa karena skripsinya nggak jadi dia Ya. lompat ke dalam itu gitu kan, lompat ke dalam itu. Ada temanku yang dari universitas itu ngubungin, Mar, minta tolong dong gitu, minta tolong liatin gitu kan. Nah begitu aku datang ke situ, tak liatin sama dia juga gitu kan, tak liatin. Aku malah terjebak di dalam situ gitu. Oh, maksudnya dilihat tuh dalam kondisi astral projection ya? Raga Ya, Sukma. astral projection Raga Sukma. Kamu dari mana? Titiknya dari mana? Lepas raganya dari mana? Dari kosannya dia. Ya kebetulan Oh. dekat sama kampusnya. Itu Oh, kayak apa oke, mas oke. bentuknya mas? Suasananya. Bentuknya itu di dalam air sih mas waktu itu. Oh bangunannya Jadi udah di nggak suatu ada. kolam. Enggak ada, bangunannya ada. Ada. Tapi ininya yang bau rekso ibaratnya gitu. Oh. Yang minta tumbalnya itu di dalam air. Keren. Dan Seperti dia apa? bentuknya itu kepalanya pokoknya kebo, atau yang biasa tak sebut kebo giro itu loh, kepalanya kerbau, dia bawa kapak gitu kan. Oh. Minotaur gitu loh, minotaur gitu. Keren mas. Keren mas. Serem bang, kayak Dia makanya gede ngeri gitu berarti ya. Iya, dan dia itu di kapaknya itu
banyak kepala-kepala gitu kan. Banyak Keren. kepala-kepala manusia. Serem Bang. Desain karakter Mas ini. Iya, tapi serem. Kan Kalau Mas kayak gitu Damar yang kamu lihat. ketahuan terus gimana dong? Jadi kayak Memang ketahuan gitu. nah, terus Ya akhirnya terjadi pertarungan di situ Keren. antara saya dan si itu. Keren Pak Cai Kiaso. Dan katanya sampai sekarang udah nggak ada yang lompat-lompat. Begitu Kira-kira dia tak pertarungan hancurin. itu. Sekarang nggak pakai lompat Iya. jalan doang, plek gitu. sebentar, kalah apa maksudnya? Eh, begitu dia tak hancurkan, itu tuh udah nggak ada yang lompat-lompat lagi. Oh, Oh, dihancurkan. Iya, Tak hancurkan. Kapaknya nggak sampai ambil Mas. Padahal Semuanya tak hancurkan semua. di looting. Enggak. padahal tumbalnya manusia Mas. Iya, Tumbalnya manusia. rata-rata deh. Tumbalnya manusia. Ya itu kepala-kepala itu yang di kapaknya ya. Iya tadi overpower kalau manusia kadang. Jadi ini nggak sekuat sampean. Overpower sih. Ya masih di bawahku lah. Alhamdulillahnya masih di bawahku. Berarti Damar numbal manusia dong. Iya, dibiarin. Iya. Enggak dari awal-awal aja Mas Damar nolong. Enggak. Damar numbal T-Rex deh kayaknya. Lebih tua kayaknya. Iya itu benar. T-Rex. Iya. Kayaknya lebih kuat. Tapi mereka itu nggak bisa ditipu ya. Misal dia minta manusia terus kita kasih manekin gitu. Nggak bisa ya. Kamu habis itu yang ditangkap. Oh iya, Capek kalian banget. nambahin yang tadi yang konteks overpower di dunia astral ya kan, bukti bahwa di sana itu ini ya hukum rimba kan. Jadi Iya. yang paling kuat ya otomatis yang memimpin. Sebetulnya itu kayak di film Dune yang kemarin itu di bangsa Arrakis juga pokoknya yang mimpin ya yang kuat gitu. Kalau udah pernah kalah ya dibunuh gitu. Lu nggak pantas mimpin lagi gitu kan. Nah, waktu itu juga ada Per yang bingung gini Per yang ini kemana Cakra masuk ke dalam Rumah apa tuh? kan. Di kosan itu kok nggak Kalah. ditolongin sama penjaganya yang ular. Kalau nggak ditolongin berarti Berarti lebih kuat yang lebih kuat besar itu. otomatis kayak gitu. Maksudku aku pakai bahasa simbol Iya. kan, nggak usah dijelasin Iya. lagi gitu. Ya. Tapi masih banyak yang belum ngerti kemana nih penjaganya. Itu makanya baca. Iya, karena kalau dia di- lebih kuat. Kalau di dunia nyata ada nggak sih misal tumbal proyeknya tuh ditanam di dalam tembok, terus ada orang nemuin mayatnya di dalam tembok tuh pernah ada nggak sih kasus kayak gitu? Aku belum pernah nemuin ya Mas Belum ya. pernah ya. Tapi mungkin ada, cuman aku belum pernah nemuin secara langsung gitu. Aku belum pernah Ngeri nggak sih nemuin. tiba-tiba di dalam tembok ternyata ada kolosal titan? Ada. Per, taunya yang ditemuin manekin Per, jadi Manekin, berhasil iya dikuburin. Hantunya bego. Ini padahal. Iya kebunnya doang. Naprank. Kebunnya. Kebetulan kebunnya lagi yang doang. Iya. Oh. Begitulah. Iya. Dan itu pas pertarungannya itu tuh kayak ya dia juga overpower gitu. Maksudnya nggak kayak yang lainnya Iya. gitu kan, nggak kayak demit-demit yang lainnya. Dan Kalau- itu butuh perjuangan keras yang Nah. jelas. Kalau Mas Damar kan akhirnya bisa mengalahkan si kebo tadi terus akhirnya rantainya terputus kan. Nah, kalau Yap. kita orang awam ini dengan berdoa, misal ditahlil di apa Mas rumahnya didoain, Ya sini. yasinan, Oh. atau selamatan waktu pertama kali pindah rumah situ atau pertama kali jadi rumahnya. Itu bisa Iya. memutus si rantai itu nggak Mas? Bisa kalau itu continuous ya. Oh, nggak bisa sekali Kalau itu doang. dilakukan continuous. Oh, berarti Continuous. istiqomah juga harus. Continuous ya. Wah. kalau- Agak berat soalnya. Makanya kalau abis itu dia tahlilan nih terus besoknya dia murtad gitu. Rumah dong, wasted. Enggak, soalnya biasanya kayak gini. Biasanya aku pernah nemuin sih, maksudnya pernah ketemu sama kasus yang kayak rumahnya gini nih, gini. Maksudnya ada penunggunya yang tapi penunggunya tuh kuat gitu kan. Nah, dia kayak mungkin yasinan berdoa gitu bareng-bareng selamatan gitu kan. Sekali malah terjadi hal yang mengerikan. Kesurupan kan? Oh. Iya kayak yang di film The Medium. Biasanya dikasih makan, dianya malah sekarang dilawan gitu kan. Dianya ngelawan balik yang jelas. Iya benar, kayak yang The Medium. Yang minta tumbal sama hantu yang penunggu rumah itu sama nggak sih? Apa beda? Gimana? Hantu Yang minta tumbal sama hantu yang penjaga rumah di episode minggu lalu tuh, yang penjaga Iya. penghuni rumah. Iya. Itu atau penghuni bangunan lah. Itu beda apa sama? Apa Beda. mereka itu bawahannya? Oh, beda ya. Beda. Secara tingkat pasti lebih tinggi yang minta tumbal dong. ya? Jadi mereka misal yang gini, bisa nolong kita. yang biasanya
mereka yang minta tumbal itu menguasai tempatnya, teritorinya mereka itu gede. Oh. Dan di situ misal nih di suatu perumahan gitu kan. Di suatu perumahan itu satu tuh yang minta tumbal, cuman yang penghuninya ya adalah di rumah-rumah itu. Tapi yang bau rekso satu gitu. Ya, istilahnya kayak kalau di Kungfu Hustle yang punya yang nyewain gitu. Ya. Mereka nggak bisa kudeta, Mas. Kenapa? Kudeta. Kan Nggak pemerintah. nggak kuat. Kan Mereka mau kan. suruh kudeta mau, cuman kan mereka nggak kuat. Royokan pun mereka nggak bakalan kuat. Gitu. Pemerintah Pak dibilang. Kan Avenger lawan Thanos pasti ada jaran, Mas. Dari 14 juta kemungkinan masih ada satu. Nggak ada, ini nol. Ini masalah film DC, Fer, bukan Marvel. Aduh, kasihan. Kalau itu tadi yang tumbal berkala kayak yang nggak tumbal sih, apa ya, pembayaran berkala per tahun itu termasuk ini enggak sih Mas, kayak nanggep ketoprak atau nanggep wayang pas sedekah bumi gitu, sedekah laut gitu. Nanggep Itu itu sama maksudnya nggak? bikin ya, bikin ketoprak, Ya. undang ketoprak gitu-gitu kan, bikin Ya, acara. tanggap wayang istilahnya. Itu tuh niatnya dulu Mas, niatnya yang bikin acara itu kemana gitu kan. Kalau misal sedekah bumi itu nggak termasuk makanannya dia gitu, itu bukan makanannya dia gitu. Oh, Tapi beda, Pak. tapi kayak yang itu kalau nggak ada wayang nanti gimana kayak gitu, ada kayak gitu, itu udah termasuk. Kadang beda ya? ada kayak gitu ya, beda. Itu beda, enggak, itu beda. Bukan ke tumbalnya, enggak, bukan. Oke. Ini sama-sama ke arah bau rekso itu tadi, tapi Kan kadang gini, ada yang gini loh Mas, ada yang disebut bau rekso, ada yang dulu babat alas gitu kan. iya. Danyang. Babat alas itu kan maksudnya konteksnya dia kan mempunyai manusia yang mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi dan sehingga dia membuka sebuah desa di situ gitu ibaratnya gitu ya. Nah, kalau yang bau rekso ini enggak, bukan kayak gitu konsepnya gitu. Oke. Beda inilah. Kalau yang tadi Beda. kan memulai sesuatu perintis lah ibaratnya. Iya. Kalau Borokso mungkin boleh jadi malah setelahnya karena kan dia menguasai wilayahnya. Nah, itu. Cara timeline beda sih kayaknya. Sorry, Dam, aku mau nanya, kamu tuh tinggal di kos-kosan 8 kamar, kamu sendirian? Iya, sendirian. Berarti itu kos-kosannya ini, angker. Rumah pribadi. Kalau aku nyebut iya. Iya, soalnya kan nggak laku kayak Apa? kamar kos. Sampai di kamar nomor berapa, Mas? Masukku Aku nomor 2. Nomor 2, Mas. 2. Aku di bawah. Apakah kos-kosan Cak Kodok juga angker gitu? Maksudku kan dari 3 kamar cuma Cak Kodok doang, satu sampai direnovasi gitu maksudku. Emang ya? Iya, Cak Kodok kamarnya ada 3 kos-kosannya, terus yang kos cuma Cak Kodok doang. Itu masa setia sama kos-kosan. Dia udah 16 tahun Mas di kos-kosan itu. Aku datang ke sini sendirian. Udah sendirian. Terus Sampai hari ini, dari Sampai berapa hari ini. itu ada yang minta Setahun. Berarti gimana? Mas, tapi sampai bisa tahu nggak sih gedung atau bangunan mana yang atau jalan mana yang ada tumbal, apa nyari tumbal? Itu tadi, Tahu. iya jawabannya. Tahu. Kan kayak Udah Cak. tahu. Oh, tapi kalau Tahu. si mayatnya tahu sampai di mana posisinya? Di mana posisinya Kan nggak tahu. mau, Fer. Enggak Kan siapa kadang tahu. nggak selalu mayatnya di situ. Makanya kayak yang di Cakra itu, ya orangnya meninggalnya mah di tempat lain, tapi jiwanya di dalam situ. Soalnya setahu kan ditanam di tembok, di kubu. Enggak. Kayaknya itu yang zaman dulu deh. Kalau yang sekarang nggak yang kayak gitu, nggak Enggak. modelnya nggak yang ditumbal langsung di situ gitu, enggak, Fer. Tetap Iya. dia meninggalnya di rumah Ada sakit, di kemajuan mana ya. Jadi jiwanya, ya bukan kemajuan, kayaknya udah beradaptasi aja sih. lebih gampang itu sekarang bisa Kalau online. cuma dulu kan lebih sulit kan, misal titan ditanam, gimana nanamnya anjir? Makanya. Wah, susah. Kayaknya Dedi ngantuk. Jadi ada Ini jam berapa? pertanyaan terakhir. Berapa menit? Berapa menit? Jam 11. Ada pertanyaan Berapa terakhir. menit? Oh, ini udah hampir setengah jam. Oke, sip. Pertanyaan terakhir. Jadi ada pertanyaan soal tumbal lagi. Enggak. Soalnya kalau bahas yang Asia, ini pertanyaanku malah ke arah yang dewa-dewa itu sih, apokalipto kalau yang itu kan beda konteksnya. Oh, ini Amerika Ya, Latin. Emang yang kalau di luar negeri kayak di RT 5 RW 5 di kota Mississippi itu gak ada tumbal-tumbalan. Enggak tahu. Kan tergantung tanahnya tadi, Ber. Kalau Tumbalnya tanahnya beda. Lah emang setan-setan sana gak ada yang give me a tumbal gitu, gak ada.
Ada, Ya, tapi- ada. Oh nggak ada. Ada, Nggak. Oh ada, ada. Mas. Ada. ya Ada. ada. Tapi kan tetap Ya, konteksnya mungkin manifesto ini ya bentuknya beda, Pak. Enggak yang kayak ya Bentuknya masing-masing lah. investasi Konsepnya beda. pasar uang. Di ini ya apa saham anjlok Saham, gitu. iya. Sama Bitcoin. Dari Oke, coba. Mas Weta nggak ada lagi, Mas Weta? Nggak. Ya ada penutup dari Mas Damar mengenai tumbal-tumbalan. Nah, mengenai tumbal-tumbalan, aku rasa sih maksudnya nggak perlulah kalau misal masih ada usaha sendiri ya usaha sendiri dan hindari tumbal yang jelas karena itu akan berkelanjutan ketika nggak bisa melunasi tumbal itu. Nah, Betul. sebentar. Buat kalian yang mau bangun gedung atau bikin proyek-proyek, silakan hubungi Dia Sumbaga. Bisa. Konsultan Kayaknya astral mau ada tumbal nih bisa diputusin nggak nih gitu maksudnya. Udah kalau gitu. Penyalur tumbal, nggak penyalur bakat. Bener-bener. Sekali lagi kalian kalau mau baca mengenai yang kisah cakra dan tumbal di kos-kosan itu bisa baca langsung di webtoon. Kalian bisa baca gratis, tis tanpa koin karena udah rilis. Nah, gitu Ya, aja. benar. Jangan lupa setiap Kamis jam 10 ya episode barunya. Udah. Dan tonton juga ini kita udah punya 3 program gerbang horor sebetulnya. benar. Gerbang horor yang reguler yang kita ngobrol biasa. Terus ada new gerbang horor itu yang saya cerita, mungkin Pierre juga cerita, jadi nanti juga akan cerita. Dan yang ini di hari Kemal aja ya Gerbang nama. malam. Jadi ada gerbang horor yang C. kita buka gerbangnya malam ini, sama ada yang gerbang horor biasa, suara, sama ini di hari Kemala. Oke. Diker ya Mas ya, dikel di hari Kemala. Dikel. Udah ngantuk aku Mas, udah kita udahin aja lah jadi kayak. Udah sekian, terima kasih untuk Mas Weta, Mas Damar juga Deddy Kurniawan yang ada di depan kamar saya sini posisinya. Terima kasih banyak. Sekian, jangan lupa di-subscribe. Nonton doang, subscribe. Tapi Like. Mas udah 3.500 followersnya, subscribernya. Oh siapa? Kita pada Give bakal masuk mah. Wih. Alhamdulillah. Giveaway. Mas kalau di YouTube tuh ada tumbal juga nggak sih Mas? Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.